Kita juga suami jantung, kau tega itu istrimu dipegang-pegang. Nah sudah, ini anak yang tahun ke-6 periksa. Nah bilang dokter, alhamdulillah ibu terlambat makin 2 bulan. Senanglah suaminya, senang istrinya. Nah telepon suaminya, dia bilang Pak alhamdulillah terlambat mah 2 bulan. Nah bilang suaminya alhamdulillah, tapi jangan kau dulu cerita-cerita malu ki, nanti tidak jadi malu ki itu. Dia bilang iya rahasia berdua nah. Oke rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ini ibu. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa ki? Nah bilang ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Nah ini rahasia bersama. Langsung suaminya nak sangka buruk. Iya sih pastilah cowok iya mapek bejo. Langsung jelek-jelekkan suaminya. Iya sih lah jok memang tuh iya. Datang ke suaminya cari nafkah capek baru nak buka pintu. Assalamualaikum sayang. Apa sayang. Kau bilang jago ngomong-ngomong. Kenapa kau ngomong? Apa lagi? Apa? Maksudmu apa? Itu kenapa nak tahu saya terlambat 2 bulan itu PLN. Marah tompa suaminya. Apa urusannya PLN pindah tahu istriku terlambat 2 bulan? Pergi di kantor PLN marah-marah. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Apa urusanmu? Kau bisa tahu. Nah bilang Pak ada catatannya Pak. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Dia bilang boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak dipotong. Kalau aku dipotong, apa nak pakai istriku di rumah? Terpaksa pakai lilin. Coba bayangkan tuh. Ini bahayanya orang sangka buruk. Jadi sangka baiklah. Kalau tiba-tiba ada SK tidak ada nama mata di dalam, sangka baik. Mungkin nak lupa karena jarang kita datang berjamaah di masjid. Sangka baik saja. Saya prinsip hidup saya sangka baik. Sangka baik. Ndak nasapa kak. Nah tetangga kak. Oh berarti lagi anu kodong itu bertengkar sama istrinya. Tiba-tiba di mobil nah lambung kisut. Oh sangka baik. Oh mau sekali berak. Orang kalau sangka baik pak tenang perasaannya. Sebaliknya orang yang sangka buruk semuanya gelap perasaannya.